Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid PT SGN Sinergi Gula Nusantara, Surabaya, dengan mengangkat topik Ba'da Syawal, beristiqomah dalam ibadah. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, sebagaimana setiap khatib yang naik ke mimbar, sebelum melanjutkan materi khotibnya, senantiasa menyampaikan wasiat tentang pentingnya bagaimana kita semua bisa menjaga sekaligus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah, dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka melalui ketakwaan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan membentangkan jaminan keselamatan dan kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat, beserta istri dan anak turun kita serta keluarga kecil dan keluarga besar kita. Mudah-mudahan senantiasa berada dalam jalan yang Allah ridhai. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jumat hari ini bertepatan dengan tanggal 7 atau 8 Syawal. Tanggal 7 bagi yang mengawali atau berhari raya di hari Sabtu, dan tanggal 8 bagi yang beridul fitri di hari Jumat. Yang berarti dalam tradisi Jawa ini adalah hari raya ketupat, di mana hari raya ketupat itu merupakan bagian tak terpisahkan setelah puasa Ramadan, dilanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Apakah berurutan setelah Idul Fitri atau diambil 6 hari di bulan Syawal, yang kemudian Rasulullah sendiri mentargetkan siapa yang puasa Ramadan yang kemudian dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti melaksanakan
puasa 1 tahun sempurna. Maka Syawal ini penting dalam rangka bagaimana kita meningkatkan ubudiyah kita, meningkatkan asar ibadah kita di bulan Ramadan, yang mana Rasulullah sendiri menegaskan au kamakol bahwa yusamma Ramadan atau sumya Ramadan, dikatakan Ramadan li'anna yarmidu dzunub, karena bulan Ramadan adalah bulan di mana bulan membakar dosa-dosa kita. Di Ramadan telah kita melakukan hal-hal ubudiyah, apakah kita berpuasa atau sholat atau ibadah yang lain, maka ibadah-ibadah baik puasa maupun sholat yang kita lakukan di bulan Ramadan, sebagaimana yang Rasulullah tegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, maka Allah akan berkenan mengampuni dosa-dosa kita yang lampau. Bahkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari baru dilahirkan dari ibunya, saking bersih sucinya dosa itu. Ramadan ini kemudian setelah itu jatuh bulan Syawal. Syawal dari kata syawwala yushawilu syawwalan, bentuk isim masdar dari syawwala. Syawal adalah bulan peningkatan. Artinya apakah Ramadan yang kita jalankan kemarin mampu meningkatkan ubudiyah kita di bulan Syawal atau tidak? Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik atau judul materi khutbah ini dengan menjaga keistiqomahan ibadah selepas bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Secara bahasa kata istiqomah itu dari kata fi'il madhi qoma, kemudian mendapatkan tambahan huruf alif dan sin. Qoma itu berarti berdiri, berhenti, naik, berangkat, mulai, lurus, terang, dan bangun. Kemudian istiqomah dari kata istaqomah, yastaqimu istiqoman, berarti berusaha untuk lurus, berusaha untuk bangkit, berusaha untuk bangun, berusaha untuk mencerahkan diri. Maka orang-orang yang istiqomah adalah orang-orang yang berusaha untuk mendirikan apa yang telah dilakukan. Maka tentu selama bulan Ramadan kita sudah melatih. Di siang hari kita betul-betul berpuasa, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi sepanjang hari kita betul-betul memikirkan dan berhati-hati supaya Ramadan kita, puasa kita, ibadah kita tidak bocor, puasa kita tidak sia-sia, sehingga betul-betul bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi kemudian kita betul-betul menjaga bahwa sepanjang hari-hari kita senantiasa menjaga integritas kita sebagai hamba Allah, yang senantiasa dalam hati dan pikiran kita hanya memikirkan Allah. Sehingga sebagaimana yang Rasulullah tegaskan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, wahtisaban, kata ihtisaban itu adalah memperhitungkan ibadahnya hanya kepada Allah. Kalau kita sepanjang hari selama bulan Ramadan betul-betul memperhitungkan ibadah kita hanya semata-mata mengharap ridha Allah, dan kalau kemudian kita memakai teori behavior Guthrie bahwa jikalau satu hal yang dilakukan kemudian ketika mendapatkan rangsangan, maka dalam saat yang lain akan melakukan hal yang sama. Maka bulan Ramadan kita sudah melakukan aksi yang nyata dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah, maka tentu selepas bulan Ramadan kita akan melakukan kecenderungan hal yang sama. Jikalau kemudian kemarin kita betul-betul bukan hanya melakukan sholat wajib, tapi sunnah-sunnah kita tegakkan, qiyamul lail kita tegakkan, maka jikalau kemudian selepas bulan Syawal kita tetap melakukan hal yang sama, maka kita itu masuk dalam kategori orang yang istiqomah. Dan ciri-ciri orang yang istiqomah itu ada beberapa hal. Di antara yang pertama adalah orang yang istiqomah adalah konsisten dalam kebaikan. Kalau kemudian bulan Ramadan kemarin kita betul-betul mengulang lagi
maka kita dalam kebaikan kita konsisten. Kalau kemarin kita betul-betul menghindarkan dari perkata bohong dan berdusta serta perbuatan dosa yang lain, maka selepas Ramadan kita tetap melakukan hal yang sama, itu berarti kita konsisten dalam kebaikan. Maka tentu sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Allah adalah Tuhanku, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah dengan apa yang ia statementkan, ia nyatakan bahwa Allah Tuhan kita, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah, maka turunlah malaikat dan malaikat-malaikat itu menghibur kita, alla takhafu, supaya engkau tidak takut, wala tahzanu, dan bersedih. Wa basyiru bil jannah, malaikat-malaikat itu pun memberi kabar gembira dengan surga, allati kuntum tu'adun, di mana surga itu telah disediakan, dijanjikan oleh Allah buat orang-orang yang istiqomah. Berbicara tentang istiqomah itu sendiri, sesungguhnya tanpa kita sadari, sehari semalam kita sudah minta untuk menjadi orang yang istiqomah. Apa buktinya? Di dalam salah satu rukun sholat kita, yaitu membaca Fatihah. Fatihah itu wajib bagi yang menjadi imam maupun menjadi makmum. Dan di antara Fatihah itu ada salah satu ayat yang berbunyi, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yang dikatakan mustaqim itu dari kata istiqomah, yastaqim istiqoman. Mustaqimun itu adalah isim fa'il. Kalau isim fa'il, kalau kemudian diterjemahkan adalah orang yang istiqomah. Maka kemudian jikalau kemudian kita terjemahkan secara terpisah, ya Allah tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang istiqomah, berarti paling tidak dalam sholat kita senantiasa meminta menjadi orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah itu adalah orang yang konsisten dalam kebaikan, antara apa yang diucapkan dengan yang difikirkan, dengan yang dirasakan, dengan yang dilakukan adalah sama. Itulah yang disebut dengan orang yang istiqomah. Sebaliknya, antara yang diucapkan dan dilakukan itu berbeda, itu bukan orang yang istiqomah, tapi orang munafik atau orang yang bermuka dua. Ucapan dengan perbuatan berbeda, itu orang yang munafik, bukan orang yang istiqomah. Karena itulah, orang yang istiqomah bukan hanya konsisten dalam kebaikan, tapi akan teguh dalam pendirian. Jikalau dia berada dalam kebenaran, maka dia rela menjadi orang yang tidak populer, asal dia tetap menjadi orang yang jujur. Dia rela menjadi orang yang tidak populer, asal dia tetap berpaku dan berpegang pada kebenaran yang diyakini. Tentu kebenaran adalah kebenaran agama. Dan bukan hanya itu, orang yang istiqomah memprioritaskan akhiratnya. Karena orang yang istiqomah sadar bahwa kehidupan yang dijalani ini hanya sementara. Sekali lagi, kehidupan yang dijalani hanya sementara dan singkat banget. Orang yang istiqomah tidak akan menjual kebenaran, menjual kehormatan, menjual akhiratnya untuk kepentingan sesaat. Karena itulah, dengan amalan Ramadan yang telah kita laksanakan, mudah-mudahan dalam hal apapun kita senantiasa akan meningkatkan kualitas ibadah kita, menjaga lisan dan perbuatan kita, merasakan ketenangan atas kebenaran yang kita jalankan, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang teguh dalam menghadapi ujian dan cobaan, serta rutin muhasabah, menghitung berapa banyak kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Jikalau ternyata kita masih rugi dalam kebaikan, kita akan senantiasa berusaha memperbaiki itu. Sehingga dengan istiqomah ini, mudah-mudahan Allah senantiasa menyelamatkan jalan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من ارتضى أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا مغفرة إلى مغفرة من ربكم فاعلموا أن الله أمركم بأمر بتمنسي فقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه القرة أجمعين وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين المهديين وعلى بقية التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر مصائب الدين اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا ya Allah ya Fattah ya Razzaq wahai Zat yang Maha membuka segala pintu kebaikan, segala pintu keselamatan, segala pintu kebaikan, lagi Maha memberikan rezeki. Izinkanlah kami bersimpuh memohon pinta kehadirat-Mu ya Allah. Bimbinglah kami, istri kami dan anak-anak kami untuk tetap senantiasa mampu melangkahkan kaki kami dalam rangka istiqomah beribadah hanya kepadamu, istiqomah dalam kebaikan, dalam melakukan asa dan upaya dalam kehidupan ini, istiqomah dalam menjaga diri dan marwah serta kehormatan diri, dan bimbinglah kami semua ya Allah untuk menuju jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurkum was'alun fatihatikum.